Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Brian Arwana. Kali ini saya mau berbagi pengalaman sama teman-teman bagaimana men-setup sump filter bawah atau sump filter supaya tetap bening, tidak cepat hijau walaupun sedang tanning, dan yang terpenting adalah airnya sehat ya. Oke, untuk itu jangan lupa like, subscribe, dan komen channel saya Brian Arwana supaya kalau ada video terbaru dari saya, teman-teman nggak ketinggalan. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas sump filter ya teman-teman. Sebelum kita membahas sump filter, kita pahami dulu apa sih maksud filtrasi di akuarium kesayangan kita ya. Sebenarnya filtrasi di akuarium kesayangan kita itu bukan membuat air yang kita masukkan ke dalam akuarium itu menjadi lebih baik daripada air sebelum masuk ke akuarium ya. Jadi istilahnya air yang mau kita masukkan ke akuarium itu kita sebut air baku ya. Jadi filtrasi di akuarium kita itu bukan membuat air baku menjadi lebih baik setelah masuk akuarium kita. Jadi pemahaman ini saya rasa harus kita sama-sama clearkan dulu teman-teman. Jadi fungsi filtrasi di akuarium kesayangan kita itu sebenarnya adalah membuat air di akuarium kita itu kualitasnya sama seperti air bakunya. Jadi misalkan sebelum dimasukkan kadar amonianya 0, setelah dimasukkan ke akuarium ada ikan di dalamnya, diusahakan kadar amonia juga mendekati 0 ya teman-teman. Nah kalau untuk pH itu biasanya nggak terlalu jauh teman-teman antara air baku sama air setelah kita masukkan ke dalam akuarium ya teman-teman. Akan tidak terlalu banyak perubahan selama kita tidak memasukkan obat-obatan atau suplemen atau buffer untuk akuarium kesayangan kita ya. Nah untuk pH air yang aman sebenarnya sih 6-8 teman-teman. 6-8 ini tergolong udah aman sekali buat arwana kesayangan kita ya. Jadi standarnya air itu adalah pH-nya 7 ya. Jadi kalau 6 itu agak asam, kalau 8 itu agak basah. Jadi range 6-8 ini masih oke ya teman-teman. Sebenarnya pH ini bisa dikatakan cocok atau tidak sama arwana kita itu mudah aja sih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tidak punya alat cek pH ya. Kalau memang misalkan arwana hidup di dalamnya itu nafsu makannya baik, berarti pH-nya cocok dengan ikan kesayangan kita. Atau mungkin sebelum kita tes ke arwana kesayangan kita, teman-teman sudah ngelihat video saya sebelumnya bagaimana mempersiapkan akuarium baru untuk ikan arwana kesayangan kita di video ini ya teman-teman. Nah di video itu saya sudah jelaskan kalau memang misalkan arwana sebelum masuk, nah kita kan memasukkan ikan tester dulu nih teman-teman. Nah ikan tester ini adalah sebagai barometernya ya. Kalau memang misalkan ikan tester itu hidup, maka arwana kita juga pasti akan aman juga di akuarium itu ya. Nah kembali ke masalah filter ya teman-teman. Jadi filter di akuarium kita itu bukan memperbaiki kualitas air baku ya, tetapi mempertahankan kualitas air baku supaya kualitasnya sama seperti sebelum dimasukkan ke akuarium kita. Nah, jadi bagaimana caranya? Salah satunya akan saya bahas di video ini, yakni menggunakan filtrasi dengan model sump filter ya. Sump filter ini kita posisikan di bawah akuarium utamanya. Singkat ceritanya, air turun karena gravitasi, karena sistem overflow. Sistem overflow, airnya di akuarium utamanya penuh, lalu akan turun sendiri ke sump filter bawah. Lalu dilakukan filtrasi di bawah, di sump filternya, lalu kembali ke atas dengan menggunakan pompa ya. Oke, langsung aja kita lihat desain sump filter saya yang masih belum ada media apapun ya. Jadi masih kosong, kita sama-sama lihat supaya teman-teman bisa jelas bagaimana sih metode atau cara kerja sump filter itu ya. Oke, langsung aja kita lihat ya teman-teman.
Oke teman-teman, tadi sudah lihat ya desain sump filter yang saya buat. Saya belum isi macam-macam, hanya masih isi kapas saja. Masih belum ada ikannya, jadi waktu itu kebetulan masih saya sirkulasi, masih saya tes apakah ada kebocoran atau enggak. Nah, kalau memang misalkan tidak ada kebocoran dan kemudian sirkulasinya aman, nah, biasanya saya baru mulai memasukkan medianya ya. Memasukkan media dan men-setup yang lain-lain ya teman-teman. Oke, langsung aja kita lihat sump filter saya. Yang saya pakai buat akuarium ini kebetulan isinya arwana subred saya yang size-nya kurang lebih 50 cm. Kebetulan isinya saya suka masukin macam-macam ya. Ada Dutch beberapa ekor di dalamnya. Oke, langsung aja kita lihat ya teman-teman. Desain sump filter saya yang menurut saya ini paling efektif dan juga kualitas airnya sehat dan juga kalau proses tanning tidak menyebabkan air cepat hijau ya. Oke, langsung aja kita lihat desain sump filter saya teman-teman. Sederhana ini aja teman-teman. 3 chamber, chamber pertama isi kapas. Dan sengaja saya bawahnya saya kasih media juga karena ada space kosong di situ. Chamber kedua saya isi media biologis. Di situ saya isi Kaltnes sama biobol. Chamber ketiga saya isi tanaman ya. Oke, langsung kita lihat jarak dekat ya teman-teman. Jadi ini air turun dari atas dari akuarium utama. Saya pasang stop keran di sini. Jaga-jaga saya mau merubah settingan tinggi air ya. Jadi settingan nanti saya jelasin lagi. Kalau saya mau merubah settingan tinggi air, otomatis pipa di dalam akuarium utama harus saya angkat. Nah, kalau misalkan diangkat, otomatis kalau nggak ada stop kerannya, airnya akan turun semua ke bawah, teman-teman. Nah, kalau saat turun ke bawah semua, bisa ambiar semua, airnya keluar semua, kebuang semua. Jadi saya pakai stop keran supaya air dari atas nggak turun semua ya. Oke, nanti saya jelaskan lebih lanjut, maksudnya tadi men-setting tinggi air seperti apa. Oke, dari akuarium utama turun langsung ke kapas ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat saya pakai kapasnya tebal sekali teman-teman. Saya pakai minimal 4 lapis. Nah, fungsi dari kapas yang tebal seperti ini supaya kotoran yang kecil pun bisa tersaring di kapas ini ya teman-teman. Dan juga teman-teman bisa lihat di sini airnya memancar ke sepanjang pipa ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini itu sepanjang pipa ini airnya bisa keluar. Tidak saya buat di satu sisi sini aja. Kalau di satu sisi sini aja airnya keluar gitu ya, langsung di titik ini biasanya filtrasinya kurang bagus teman-teman. Jadi saya buat sepanjang pipa ini supaya kotorannya terbagi sepanjang kapas ini ya. Dan juga di sini teman-teman bisa lihat kapas saya tidak terendam air ya teman-teman. Ya, ini airnya ya, ketinggian air kapasnya di atas. Biasanya saya setting sampai segini, cuman ini saya belum ngisi, jadi teman-teman bisa kelihatan ya, airnya itu di bawah ya, di bawah kapas. Nah, jadi kalau misalkan air di bawah kapas ini alias kapasnya tidak tenggelam, tidak terendam, ini manfaatnya banyak sekali teman-teman. Yang pertama, bakteri jahat yang hidup di kotoran ikan itu tidak meledak ya. Jadi benar-benar tersaring dengan maksimal di kapas ini. Bakterinya nggak meledak karena kalau bakteri itu biasanya hidup menggunakan air ya. Karena dia kapasnya tidak terendam, jadi bakteri jeleknya itu nggak banyak yang hidup ya. Yang pertama itu, yang kedua, usia kapas ini kita bisa ganti bisa 2-3 minggu ya teman-teman. 2-3 minggu sekali teman-teman baru cuci kapas, ini masih aman teman-teman. Ini kebetulan kapas baru saya ganti. Nah, nanti kita lihat video saya perubahan kapas setelah 3 minggu saya pakai ya, 2-3 minggu ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat kotornya seperti apa ya. Oke, kita lihat yang ini dulu. Jadi chamber pertama kapas dikasih tatakan, disetting sebagaimana mungkin sama teman-teman supaya airnya tidak di atas kapas ya. Jadi intinya kapasnya tidak terendam oleh air. Oke, chamber pertama sengaja saya kasih Kaltnes juga nih teman-teman. Saya kasih Kaltnes K1 supaya di sini ada space-nya, sayang kosong. Ini juga masih bisa saya masukin satu lagi. Nah, lalu kemudian chamber pertama ini ada
kosong ya teman-teman, supaya fungsinya untuk air mengalir ya. Jadi air dari chamber pertama lewat bawah sini. Kalau yang ini kaca sekat ini sampai ke bawah ya teman-teman, supaya air nggak lewat ke sini tapi lewat ke atas. Lewat ke atas. Lalu kita bergeser ke chamber kedua ya teman-teman. Nah di chamber kedua ini saya pakai media filter biologisnya. Di sini saya pakai Kaltnesh, dan juga yang hitam ini saya pakai Biobol ya. Pakai Biobol teman-teman. Ini Biobol yang duri ya. Nah ini ada Kaltnesh juga, ada Biobol juga, saya campur. Nah ini pakai jaring media ya teman-teman. Di toko ikan banyak dijual. Nah kalau ini kuning sama merah ini isinya Kaltnesh lagi. Nah ini kalau teman-teman beli buah, nah biasanya di tukang buah itu ada jaringnya. Nah jaringnya bisa dimanfaatkan untuk wadah media ya teman-teman. Kenapa saya pakai Kaltnesh? Kaltnesh itu kecil, muat banyak, sehingga filtrasinya lebih maksimal ya. Kebetulan ini chamber kedua saya agak besar nih teman-teman, jadi masih ada space, saya bisa masukin Kaltnesh lagi. Nah kalau ikan di sini itu ikan anak saya aja teman-teman. Sebenarnya saya awal menyimpan 1-2 ekor supaya kalau ada jentik nyamuk bisa dimakan ikan, tapi ternyata jadi banyak, jadi mainan anak saya. Oke, buat teman-teman lihat di sini, tadi saya lupa jelaskan, di sini nggak ada kotoran yang mengendap ya. Nggak ada kotoran mengendap, di sini juga nggak ada kotoran mengendap nih teman-teman. Adanya paling kotoran ikan aja. Kotoran ikan biasanya nanti rutin seminggu sekali atau 2 minggu sekali saya sedot kotoran ikan-ikan ini. Nah, chamber kedua sudah, bentuknya sama seperti tadi. Di sini ada celah, teman-teman bisa lihat di sini ada celah. Lalu di sini paten. Nah air akan mengalir ke sini teman-teman. Lalu langsung ke chamber ketiga. Nah ini uniknya saya nih teman-teman, berkat saya belajar dari teman-teman aquascape. Nah teman-teman aquascape itu kan menggunakan tanaman nih untuk menyerap amonia. Bahkan goalnya teman-teman aquascape ini bagaimana caranya air tidak hijau dan juga tidak perlu menguras ya. Paling kalau gosok-gosok di kaca masih normal. Bahkan kalau misalkan mau pakai keong juga bisa, tapi kalau itu aquascape ya teman-teman. Kalau aquascape kan pakai keong tanduk untuk gosok-gosok lumut, tapi kalau di arwana kan kalau keong tanduk itu bisa dimakan arwana, jadi kita gosok manual. Tapi untuk membasmi amonianya, nitrat serta nitrit, saya pakai tanaman ya teman-teman. Kalau teman-teman di sini bisa lihat, ini saya tutup biar nggak backlight teman-teman. Nah saya tutup sebentar. Nah ini aslinya sih saya nggak pakai kertas ini pas buat ambil video aja supaya nggak backlight ke kamera. Jadi teman-teman bisa lihat di sini full tanaman ya. Nah tanaman semua teman-teman. Nah lampu ini fungsinya buat apa teman-teman? Nah, pelajaran kita waktu dulu di sekolah ya, waktu SD. Nah, membantu tanaman supaya bisa berfotosintesis. Jadi kalau misalkan ada lampu, ada cahaya, tanaman ini akan berfotosintesis. Nah kalau sudah berfotosintesis maka akan mengeluarkan oksigen ya. Jadi oksigennya akan baik buat ikan yang ada di dalamnya. Yang kedua, si tumbuhannya juga akan hidup ya teman-teman. Jadi kalau tumbuhannya hidup, kita nggak sering beli tanaman. Jadi tanamannya juga awet, sehat. Bahkan ini teman-teman bisa lihat hijau-hijau ya. Ini kalau coklat-coklat lumut karena ada lampu ya teman-teman. Nanti kalau misalkan lumutnya udah terlalu parah, ganti aja sama tanaman yang baru. Atau bahkan mungkin ada tanaman yang mati, ganti aja sama yang baru. Kalau teman-teman lihat di sini tanamannya hijau-hijau ya. Bahkan beberapa udah keluar akar teman-teman. Nah, udah keluar akar, berarti tanamannya udah lama nih saya pakai. Nah, jadi seperti janji saya di video sebelumnya tentang membahas media filter biologis. Nah, di video itu kan
saya menyampaikan ada dua cara untuk mengatasi amonia, nitrat, dan nitrit secara berlebihan ya. Yang pertama dengan cara water change alias kuras. Nah, yang kedua adalah dengan menggunakan tanaman ya. Tanamannya boleh apa aja teman-teman. Tanamannya kalau saya sih lebih suka ini, namanya Sri Rejeki. Nah, yang saya suka dari tanaman Sri Rejeki ini, daunnya besar-besar, awet, sehingga nggak mudah mati ya. Nah, kalau misalkan tanaman yang daunnya kecil-kecil itu kalau mati, rontok, itu bisa bikin airnya jadi kotor ya. Banyak tanaman-tanaman mati. Jadi kalau Sri Rejeki ini kalau mati masih daunnya masih besar-besar. Jadi inilah rahasia air sehat saya teman-teman. Jadi pertama difilter oleh kapas, kotoran kasar dan kotoran halus, bahkan lumut pun hasil kita gosok waktu kita nguras. Itu kan kita gosok tuh seperti di video saya kuras yang aman ya. Nah, di situ setelah kita gosok kita nyalain pompa. Nah, maka lumut-lumut akan rontok dan akan disaring oleh kapas ini ya, teman-teman. Nah, setelah disaring bersih, langsung amonianya dipecah oleh media filter biologis yang ada di chamber kedua ya. Jadi amonianya dipecah jadi nitrat dan nitrit oleh media filter yang ada di chamber kedua. Lalu untuk amonia, nitrat dan nitrit yang berlebih akan diserap oleh tumbuhan yang ada di sini ya. Nah, dalam proses fotosintesis pun makanya diberi lampu. Tanaman juga kan membutuhkan semacam pupuk ya. Kalau kita bicara di alam membutuhkan pupuk ya. Nah, pupuk alaminya itu ya dari nitrat dan nitrit itu yang tadi, amonia, nitrat dan nitrit tadi. Nah, itu akan diserap oleh tumbuhan. Nah, jadi manfaatnya double teman-teman. Yang pertama, airnya akan mengandung oksigen yang baik. Yang kedua, amonia, nitrat dan nitritnya diserap oleh tanaman. Oh ya teman-teman, ini saya lupa jelasin, ini heater seperti biasa saya simpan di filter supaya kalau saya setting akuarium utama, heaternya nggak keganggu ya. Oke, mungkin teman-teman akan bertanya kenapa Kaltness-nya atau K1-nya nggak bergerak ya. Jadi sebenarnya K1 ini bisa juga dipakai dengan sistem tidak bergerak seperti ini, tetapi masih bisa efektif karena airnya yang bergerak ya teman-teman. Airnya yang akan bergerak dari chamber pertama, bergerak ke chamber kedua, lalu bergerak ke chamber ketiga. Nah, di sini airnya akan berganti terus. Jadi sama aja di sini medianya diem, tapi airnya yang bergerak. Oke, setelah disaring nitrat dan nitritnya oleh tanaman secara alami, didorong lagi pompa ke atas. Oke, rahasia selanjutnya dari saya adalah saya sarankan teman-teman menggunakan pompa yang kencang ya debitnya. Kalau saya di sini menggunakan pompa yang 10.000 liter per jam nih teman-teman. Jadi semakin besar pompanya, semakin besar debitnya, kapasitasnya, maka sirkulasi air pun yang melewati kapas akan semakin cepat juga teman-teman. Nah, kalau semakin cepat, maka filtrasinya akan lebih baik lagi. Nah, teman-teman pasti akan bertanya, apakah perlu sang filter ini dikuras atau tidak? Jawaban saya perlu teman-teman. Bagaimana cara ngurasnya? Cara ngurasnya gampang. Kalau pertama tadi dari chamber pertama dulu ya. Jadi dari chamber pertama itu kapas. Jadi kapasnya tadi saya sudah sampaikan 2-3 minggu dengan metode seperti ini, tidak terendam air. Kita masih berani kapasnya dicucinya atau digantinya 2-3 minggu sekali ya. Nah, kemudian untuk media filter biologis, cara mencucinya gampang teman-teman. Teman-teman ambil air dari akuariumnya, lalu teman-teman simpan ke ember yang bersih tentunya, tidak ada bekas sabun. Nah, masukkan air akuarium ini ke ember. Kemudian media ini teman-teman ibarat kata gimana ya, diangkat-angkat gitu, dibejek-bejek, seperti ini teman-teman, digini-giniin. Nah,
Jadi kenapa saya pakai jaring seperti ini? Kalau pakai jaring seperti ini, keunggulannya ini nggak mencar-mencar ya teman-teman. Ngebersihinnya gampang. Jadi angkat-angkat seperti ini nanti di ember supaya kotoran-kotoran yang mungkin nempel di sini atau lumut-lumut yang nempel di sini itu bisa rontok di ember itu. Nah, kenapa pakai air dari akuariumnya supaya bakterinya nggak banyak yang mati teman-teman. Jadi jangan pakai air baru atau pakai air selang ya. Teman-teman bersihinnya pakai selang itu saran saya jangan teman-teman. Jadi cuci pakai air yang dari akuariumnya supaya bakterinya yang hidup di atas media nggak banyak yang mati. Nah kalau untuk tanaman, kalau misalkan sudah terlalu kotor, sudah terlalu nempel lumut, teman-teman nggak enak melihatnya, ya teman-teman bisa ganti ya. Nah khusus untuk tanaman, tips dari saya berikutnya adalah sebelum kita masukkan ke akuarium, ada baiknya dikarantina dulu ya teman-teman. Nah cara mengkarantinanya kalau saya cukup diberikan pomade, direndam di wadah, dikasih pomade. Nah kemudian tanamannya kita rendam di situ ya. Minimal 1-2 hari udah oke teman-teman. Tapi kalau misalkan mau lebih yakin lagi 1 minggu ya. Nah maksudnya di karantina seperti itu adalah tak khawatir di tanaman itu ada jamur, bakteri atau kutu jarum, atau bahkan yang seringnya itu keong ya. Nah keong yang kecil-kecil, nah itu bisa menyebabkan hama juga teman-teman. Tidak berbahaya sih buat arwana, tapi kalau misalkan ada keong itu sampai pindah ke akuarium utama, pindah ke akuarium yang ada arwananya, nanti ada keong-keong di akuarium, itu kita ngelihatnya kurang enak teman-teman. Nah ini teman-teman tanaman airnya yang saya pakai di filter paling akhir untuk menyerap amonia berlebih ya, termasuk nitrat sama nitrit. Nah ini tanamannya sebelum saya masukkan filter, saya karantina dulu 24 jam, saya pakai pomade ya, atau mau pakai Elbayu mana aja. Untuk tujuannya supaya tidak ada bakteri, kuman, dan juga jamur yang menempel di tanaman ya. Kalau saya kebetulan sukanya tanaman yang daunnya lebar-lebar seperti ini teman. Nah ini lebih tahan lama nih, dia hidupnya lebih awet, jadi nggak gampang hancur, nggak gampang rusak. Nah tanamannya seperti ini yang daunnya lebar-lebar. Orang bilang sih sirih rejeki ya, tapi kurang tahu kalau di tempat lain namanya apa. Kalau di sini disebutnya sirih rejeki. Nih kalau mau dilihat di video, airnya agak kekuningan. Coba saya ambil pakai gelas ya. Nih gelasnya gelas bening ya. Nah airnya agak kekuningan. Ini tandanya dia betul pakai Elbayu atau pomade ya. Nah untuk sound filternya, wadah akuariumnya ini yang teman-teman lihat di gambar, nah ini saran saya digosok minimal 2 bulan sekali teman-teman. Karena mau bagaimanapun pasti akan ada lumut-lumut yang nempel di kacanya ya. Nah saya khawatir lumut-lumut ini berbahaya buat kesehatan ikan di dalamnya. Jadi saran saya digosok minimal 2 bulan sekali. Mau dibarengin 3 bulan sekalian nyuci media juga boleh teman-teman. Jadi sekali nyuci media 3 bulan sekali, medianya dipindahkan ke ember semua, kasih air dari akuariumnya, lalu sound filternya dibabat habis, dibersihkan. Nah kemudian baru diisi lagi pakai air tampungan yang sudah diendapkan dan sudah diaerasi. Nah kalau misalkan sound filternya dibabat habis, nah berarti kan akuarium di utamanya itu saran saya jangan dikuras teman-teman. Karena kalau misalkan dikuras juga, maka bisa dikatakan pergantian airnya bisa melebihi 50% dan itu membahayakan buat si ikannya. Nah kalau teman-teman lihat, ini sound filter saya itu ukurannya panjangnya itu 115, lebarnya 60, tingginya 40. Dengan ketinggian air ini saya setting sekitar 30 cm. Jadi bisa dikatakan volume air yang ada di sound filter itu sekitar 40% dari volume air di akuarium utamanya. Jadi kalau misalkan tadi nguras total semua sih sound filternya, akuarium utamanya jangan diotak-atik teman-teman, jangan diganti airnya, supaya saat air itu diisi lagi dengan air yang baru, nah itu
bisa dikatakan kita itu mengganti air 40%. Jadi tidak terlalu membahayakan buat arwana yang ada di atasnya. Oke teman-teman, ini kondisi kapas 3 minggu ya. Jadi kotoran saring semua nih di sini nih teman-teman. Ini seharusnya air sudah saya tambahin, cuman kemarin saya belum sempat. Jadi kotoran benar-benar kesaring ya teman-teman. Kelihatan yang bawah masih lumayan agak putih, tapi yang atas kotor banget ya teman-teman. Ini saking rapatnya, karena rapat kapasnya, air yang keluar dari pipa semua kesaring ya, kotoran ya, semua kesaring. Lihat di samping juga nih, kotoran kesaring semua, kotoran kasar ya. Nah jadi kotorannya kesaring semua ya teman-teman, nggak ada yang pindah ke sekat sebelahnya ya. Ini kelihatan ya, dasarnya bersih ya. Nah, ini kotoran karena ada ikan-ikan kecil saya simpen buat mainan anak saya. Nah, ini ya teman-teman. Saran saya 2-3 minggu kapas dicuci aja, ganti kapas yang sudah dijemur atau kapas baru yang sudah dikucek ya. Nah sekarang kita bahas air turunnya ya teman-teman. Ini saya pakai pipa, pipanya itu double teman-teman. Nah jadi di dalamnya sini ada pipa lagi. Nah seperti teman-teman lihat, nah pipa yang di dalam ini yang men-setting ketinggian air di akuarium utamanya ini ya teman-teman. Jadi ketinggian air yang di pipa ini menentukan tinggi air di akuarium ini. Ini sering saya setting teman-teman, naik turunnya ini saya sering setting. Itu kebetulan saya pakai pipa besar supaya airnya nggak luber ya teman-teman. Karena pompanya saya pakai 10.000 liter per jam. Kalau saya pakai pipa kecil takutnya nggak nampung. Jadi saya pakai pipa agak besar tuh teman-teman. Itu pakai pipa 3 in. Bawahnya pakai shock drat 1 in. Nah dengan cara seperti ini diharapkan antara output pompa dengan air yang turun ke bawah itu imbang ya teman-teman. Nah jadi teman-teman kalau mau menaikkan tinggi air akuarium utamanya, pipa ini tinggal diganti-ganti aja teman-teman. Kalau teman-teman pakai desain seperti saya, ini bisa dilepas, tapi pastikan masangnya juga yang kenceng teman-teman. Nah, kalau seperti ini, nggak ada stop kerannya, airnya bisa turun semua ke bawah teman-teman. Kalau mengganti pipa ini, disarankan pompanya dimatikan, lalu stop keran yang di bawah tadi, yang saya jelaskan di awal, itu ditutup. Jadi saat pipa ini diganti, pipa ini diangkat, stop keran mati, airnya nggak turun semua ke bawah. Nah, kalau dengan cara tadi, airnya bisa turun semua ke bawah. Turun semua ke bawah, luber teman-teman. Jadi ini disarankan pakai seal tip lagi ya teman-teman di pipanya, supaya ini nggak mudah lepas. Dan juga pastikan pemasangannya kencang ya teman-teman, karena ini yang menentukan tinggi air. Tapi efek negatifnya kalau ini lepas, maka air yang di sini bisa turun semua ke bawah. Nah, kalau dengan metode seperti ini, pas lagi ngelepas pipa, jangan diputer ya teman-teman. Kalau diputer nanti bawahnya lem-lemannya bisa rusak. Jadi digoyang aja kiri kanan, kayak tadi di saya lakukan barusan. Saya goyang-goyang ya kiri kanan, nggak saya puter. Nah, udah keras. Nah, kalau dengan cara ini kotoran bawah nggak kesedot teman-teman, jadi hanya kotoran atas saja. Nah bisa dilihat airnya masuknya dari atas ya teman-teman. Kalau dengan cara ini kotoran bawah nggak kesedot, makanya saya tambahkan pipa ini tambahan satu lagi. Nah kalau teman-teman melihat pipanya lebih panjang ya, pipanya lebih tinggi dibandingkan dengan pipa yang di dalam. Nah dengan pipa yang lebih tinggi ini
airnya jadinya masuk lewat bawah ya. Ini kan saya udah buat coak-coak nih. Jadi nanti kotorannya masuknya lewat bawah sini. Memang secara estetika kurang enak dilihat ada pipa besar di akuarium ya. Tapi dengan cara ini kotoran yang ada di dasar akuarium, yang ada di dasar-dasar ini jadi bersih teman-teman. Oke, sudah terjawab ya teman-teman, fungsi stop keran yang ada di bawah tadi fungsinya untuk apa? Sebenarnya fungsinya untuk kalau teman-teman mau ganti pipa yang di dalam tadi untuk menyeting ketinggian air akuarium utamanya. Nah, itu kan tinggal ganti pipa yang dalam tuh. Nah, dengan mengganti itu supaya air nggak turun semua ke bawah, jadi stop kerannya ditutup, ganti pipa, setelah selesai buka lagi stop kerannya. Jadi singkatnya stop keran itu sebagai safety-nya teman-teman. Oke teman-teman, tadi sudah lihat ya sam filter saya. Rahasia akuarium saya itu tetap bening ya. Jadi kalau teman-teman lihat akuarium saya ini terbilang lumayan bening teman-teman. Apalagi kalau waktu penghuni sebelumnya ini tanning depan belakang ya, lampu tanningnya di belakang. Lalu saya pasang lagi lampu tanning dari depan belakang saya main. Itu biasanya airnya nggak hijau, paling cuman lumut-lumut nempel di kaca aja. Nah kalau misalkan lumut nempel di kaca, dengan metode sam filter saya ini biasanya saya gosok-gosok, lumutnya rontok, saya jalankan sirkulasi, nggak lama airnya bening lagi. Biasanya 10 menit, 15 menit saya sirkulasi, airnya udah bening lagi. Oke, itu aja rahasia dari saya. Saya hanya berbagi rahasia sam filter saya, bagaimana caranya supaya airnya tetap bening, tetapi juga sehat ya teman-teman. Rahasia sam filter saya hanya saya berikan kepada teman-teman yang ada di YouTube ini ya, yang mengikuti channel saya ini ya. Jadi kalau teman-teman mau mengikuti contoh sam filter saya, silakan aja teman-teman. Saya senang hati jika desain saya dipakai oleh teman-teman. Dan kalau untuk teman-teman yang sudah coba desain saya, jangan lupa komen ya di bawah. Nanti kalau bisa teman-teman juga share bagaimana pemakaiannya dan bagaimana rasanya menggunakan desain sam filter saya, apakah bermanfaat atau tidak ya. Jangan lupa komen di bawah ya teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di video mendatang ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel saya Brian Arwana, supaya kalau ada video terbaru dari saya, teman-teman nggak ketinggalan ya. Oke, sampai jumpa di video mendatang teman-teman. Terima kasih sudah menonton.